Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Ya, sama. yang sudah Waduh. hadir pada pagi hari ini. Kita akan pembimbingan ya. Eh, ini berarti sebentar saya ya. Kita itu yang 47 ya. Ini berarti sudah pembimbingan yang ketiga ya teman-teman ya. Oke, ini hari Kamis. Merasa kelihatan tapi lipstick kelihatan banget. Itu sudah harusnya kameranya. Itu sudah. Nanti target tuh. Kita nanti udah sampai jam 11.30 ya. Ya, gimana progresnya? Sudah, saya juga baru buka ini Google Drive-nya. Sudah dapat ngumpulin semua ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya untuk mempersingkat waktu. Saya persilahkan siapa yang akan menyampaikan dulu rancangannya. Monggo. Izin Ibu. Iya, silakan. Harus duluan-duluan ini. Silakan Mbak Rindu tadi ya. Oke. Izin Ibu untuk progres saya, untuk yang cover, kemudian daftar pustaka dan lain-lain itu masih belum saya masukkan karena masih saya kerjakan ya Bu. Ya, Jadi satu dulu pendahuluan, di sini ada profil instansi dari data dasar puskesmasnya, identitas puskesmas, PT Puskesmas Betung, jenisnya perawat inap perkotaan dan lokasinya Janegara kilometer 18 Kecamatan PPU. Kabupaten PPU, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang ini foto dari UPT Puskesmas Petungnya sendiri, kemudian riwayatnya yang sudah berfungsi sejak tahun 1970-an, kemudian berpindah lokasi pada tahun 2000. Kemudian tujuan dan fungsi pokok dari Puskesmas Petung sendiri menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, kemudian memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan, membina masyarakat di wilayah kerja untuk berperan aktif dan memberikan pelayanan kesehatan serta merta di baik perorangan maupun masyarakat. Jadi ada upaya kesehatan masyarakatnya dan ada upaya kesehatan perseorangannya. Kemudian untuk wilayahnya sendiri di sini dari Puskesmas Petung itu terdiri dari 6 kelurahan dan 3 desa, yaitu Kelurahan Petung, Lawe-Lawe, Tanjung Tengah, Salowang, Pejalak, Kampung Baru, dan 3 desanya itu Sidorejo, Girimukti, dan Giri Purwa. Kemudian visi misi dan moto janji layanan dari Puskesmas Betung di sini sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang profesional dan amanah. Kemudian misinya meningkatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, aparatus kesehatan memberi pelayanan yang berdedikasi, ramah, dan profesional, memberikan kemudahan, kenyamanan, kepastian, prosedur pelayanan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, dan terlaksananya pelanggar pelayanan kesehatan. Kemudian motonya, peduli kesehatan sebelum sakit, janji layanannya siap memberikan pelayanan kesehatan secara optimal. Kemudian tata nilainya hijau, humanis, inisiatif, inovatif, jujur, amanah, dan usaha giat. Kemudian di sini ada struktur organisasinya. Dilanjutkan dengan profil jabatan. Di sini jabatan saya sendiri dari dokter ahli pertama golongan golongan 3B, memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian tugas utamanya sendiri melaksanakan pelayanan medik umum seperti rawat jalan, visitasi pasien rawat inap, melakukan pelayanan medik gawat darurat, tindakan medik khusus sederhana, eh, melakukan tugas jaga on call, kemudian penyuluhan medik kesehatan ibu anak dan bayi balita. Untuk bab tiganya dari review pembelajaran Latsar CPNS, di sini agenda sikap perilaku bela negara, yang mana bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku yang tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI. Kemudian cinta tanah air,
kesiapsiagaan bela negara, kemudian dilanjutkan dengan agenda nilai-nilai dasar PNS. Di sini di mana dari pasal 10 Undang-Undang ASN menjadi pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta berbagai predikat dan pemersatu bangsa. Dilanjutkan dengan berorientasi pelayanan, di sini sebagai pelayan publik sebagaimana tercantum dalam undang-undang adalah kegiatan dan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara. Kemudian dilanjutkan dengan akuntabel, yang mana merupakan pilar utama dalam administrasi sebagai pemegang kedaulatan yang mana kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil yang dicapai, amanah yang diberikan. Kemudian kompetennya merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan kemampuan dan perilaku seseorang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Kemudian dilanjutkan dengan harmonis yang mana terdiri dari berbagai ragam suku bangsa budaya agama seperti Perekat bangsa ASN memiliki tanggung jawab moral menciptakan suasana harmonis baik di lingkungan internal organisasi maupun pada saat pelayanan. Kemudian loyal yang mana bagi pegawai negeri sipil sendiri, loyal yang dimaknai sebagai kesetiaan terhadap cita-cita organisasi, lebih-lebih kepada negara NKRI, yaitu taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, bertanggung jawab, kemudian untuk bekerja sama, dan rasa memiliki yang tinggi, kemudian mempunyai hubungan antar pribadi yang baik terhadap pegawai yang lainnya, kesukaan terhadap pekerjaan, dan aktif beropini atau berpendapat. Kemudian adaptif, yang mana di sini dalam dalam pelaksanaan tugas di jembatani sebagai sektor publik yang mana harus berkompetensi terhadap instansi pemerintah dan perubahan iklim sehingga kemampuan adaptasi diartikan sebagai kapasitas untuk mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan dan berkolaboratif mencapai kemitraan institusi pemerintah untuk melakukan pelayanan publik. Kemudian dilanjutkan dengan agenda kedudukan dan peran PNS. Di sini ada manajemen, kedudukan ASN, dan perannya. Dilanjutkan dengan Smart ASN, yang mana transformasi digital memberikan lebih banyak informasi, komputasi, dan komunikasi, memungkinkan berbagai bentuk kolaborasi baru berdasarkan arahan Presiden, yang mana SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia. Kemudian di sini bab 3 identifikasi isu. Berdasarkan hasil diskusi dan masukan dari atasan, yang mana di sini isunya ada 3. Yang pertama adanya kurangnya kesadaran wanita terhadap screening kanker serviks dan payudara, kemudian rendahnya partisipasi masyarakat dan program CKG, dan rendahnya pelayanan kesehatan balita untuk memantau tumbuh kembang anak. Yang mana untuk yang pertama identifikasi isu, dampak, dan kegiatan dari kegiatan dengan kaitannya dengan materi agenda 3. Yang pertama kurangnya kesadaran untuk melakukan kesadaran wanita untuk melakukan screening kanker serviks dan payudara tadi. Dampaknya merupakan salah satu dari kanker serviks sendiri merupakan salah satu penyebab kematian terbesar. Dan faktor yang mempengaruhi tinggi angka kejadian kanker di Indonesia adalah cakupan screening dan deteksi dini yang masih rendah. Yang mana kaitannya dengan agenda materi 3 yaitu menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil yang unggul, selaras, dan berkembang zaman. Kemudian dituntut memiliki literasi yang baik, termasuk kemampuan membuat, mengelola, dan menyebarkan konten secara untuk meningkatkan pengetahuan publik. Kemudian rendahnya partisipasi masyarakat dalam program cek kesehatan gratis sendiri, yang mana dampaknya itu dilakukan untuk CKG sendiri adalah program dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang mana apabila rendahnya antusias atau partisipasi masyarakat dan program ini sehingga tujuan tidak tercapai seperti deteksi masalah sejak dini, kemudian menekankan peningkatan layanan promotif dan preventif sebagai dasar transformasi. Kemudian untuk keterkaitannya sendiri dari manajemen ASN, sebagaimana mengelola sumber daya manusia dapat menjalankan tugas pemerintah secara efektif dan efisien melalui program CKG tersebut dan dirancang untuk memperluas akses screening kesehatan
Kemudian dilanjutkan dengan Smart ASN, yang mana ASN dengan literasi digital yang baik mampu memanfaatkan media digital untuk memberikan informasi agar dapat dijangkau pada seluruh lapisan masyarakat. Kemudian isu ketiga, rendahnya pelayanan kesehatan balita untuk memantau tumbuh kembang anak, yang mana dampaknya sendiri dari periode balita dari usia 0 sampai 5 tahun merupakan masa emas dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini eh, dampaknya sendiri dari gagalnya proses tumbuh kembang anak adalah dapat menyebabkan jangka panjang, termasuk rendahnya kecerdasan anak, gangguan perilaku, serta meningkatkan resiko penyakit degeneratif di masa yang akan datang. Kemudian keterkaitannya sendiri dari agenda 3, di sini ada transformasi digital memberikan lebih banyak informasi tadi, yang memungkinkan berbagai bentuk kolaborasi baru dalam jaringan, memanfaatkan literasi, mengembangkan ide-ide baru. Kemudian kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia kan pentingnya membawa balita ke pelayanan kesehatan guna memeriksakan dan memantau tumbuh kembang balita. Kemudian dilanjutkan dengan poin penetapan isu terpilih, yang mana di sini menggunakan teknik USG, urgensi, seriousness, dan growth, yang mana di sini didapatkan peringkat pertamanya adalah setelah dilakukan eh, konsultasi terhadap mentor, kemudian dan kolaborasi juga terhadap teman sejawat, yang mana di sini didapatkan yang peringkat pertama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan cek kesehatan gratis. Kemudian di sini dari analisis ketiga isu memiliki jumlah skor yang berbeda. Kemudian isu yang jumlah skor terbesar adalah cek kesehatan gratis. Kemudian yang mana urgensinya sendiri dari cek kesehatan gratis di UPT Puskesmas Petung itu mendesak karena merupakan program yang strategis, mengingat bagi individu untuk melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan yang berpotensi berkembang nantinya akan menjadi penyakit yang serius, merupakan upaya promotif preventif melalui pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat, memberikan edukasi dan hasil pemeriksaan sendiri, serta langkah-langkah tindakan lanjut yang diperlukan. Kemudian seriousness-nya sendiri, dampak dari rendahnya partisipasi adalah menyebabkan menghambatnya percepatan penyakit yang lebih efektif dan penanganan yang lebih terarah. Kemudian growth-nya, yang mana apabila hal ini tidak diatasi, maka akan menyebabkan peningkatan dari pelayanan rujukan dan tidak dapat mencegah penyakit yang seharusnya bisa dicegah atau ditangani lebih dulu. Kemudian, nah dari sini untuk memastikan terjadinya isu tersebut, dilakukan pengambilan data lewat survei terbatas. Kemudian hasilnya sendiri di sini menggunakan Google Form dari eh, dari pasien dan keluarga pasien secara acak, yang mana di sini didapatkan hasil survei di bawah ini. Nah, untuk pertanyaan yaitu pernahkah mendengar program CKG? Di sini 45% tidak dan 55%-nya pernah mendengar. Namun pada saat ditanya bagaimana cara mendaftar program tersebut, di sini ternyata lebih banyak yang tidak tahu. Jadi hanya tahu ada program CKG, namun untuk selanjutnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi hanya sekedar informasi lalu saja. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu pernahkah melakukan cek kesehatan gratis di fasilitas terdekat? Di sini memang banyak yang belum melakukan cek kesehatan gratis sebesar 65%. Kemudian ini link dari Google Form-nya, dari hasil surveinya tadi yang setelah saya jelaskan, dari analisisnya sendiri dilanjutkan dengan menggunakan diagram fishbone. Kemudian untuk fishbone-nya sendiri dari main, machine, environment, dan method, yaitu dari main sendiri kurang informasi tentang adanya program CKG, kurang sadarnya akan pemeriksaan kesehatan, kemudian persepsi dari masyarakat yang buruk terhadap petugas kesehatan, dan sibuknya bekerja sehingga tidak ada waktu untuk melakukan pemeriksaan.
Untuk metodenya sendiri kurangnya optimal kerjasama antar lintas sektor untuk memberikan informasi terhadap adanya program CKG, lamanya waktu tunggu untuk melakukan pemeriksaan, kurangnya sosialisasi, dan cara mendaftar yang menggunakan aplikasi tadi. Kemudian untuk enforcement-nya, informasi tidak menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, tidak adanya keluarga yang mendorong untuk melakukan pemeriksaan, dan tingkat literasi digital masyarakat itu masih bervariasi. Kemudian dari mesinnya sendiri, alat penunjang itu masih tidak lengkap. Waktu tunggu hasil pemeriksaan itu masih lama dan ada alat yang rusak itu tidak segera ditangani. Kemudian kurangnya anggaran untuk pengadaan alat penunjang. Sehingga dari Fishbone sendiri ditetapkan isu yang dijadikan judul aktualisasi yang diangkat oleh Vincent adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam program cek kesehatan gratis di wilayah Puskesmas Petung. Untuk tujuan aktualisasi yaitu membiasakan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, kemudian diharapkan meningkatkan kesadaran ASN akan perannya dan kedudukan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perangkat pemersatu bangsa, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang CKG melalui langkah media online maupun offline. Kemudian manfaat aktualisasi, manfaatnya sendiri bagi penulis itu menyebarluas aktualisasi menyebarluaskan informasi ini bagi penulis untuk meningkatkan kompetensi profesional, menerapkan nilai ASN berakhlak, mendorong kreativitas, inovasi, serta membangun portofolio kerja. Untuk manfaat bagi organisasi, yaitu tercapainya target SPM, penguatan kolaborasi di lintas sektor, optimalisasi peran ASN sebagai smart ASN. Kemudian manfaat bagi masyarakat, yaitu meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia, pembangunan sumber daya manusia ditujukan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing di tingkat global. Untuk ruang lingkupnya sendiri, di sini kegiatan dilaksanakan pada tanggal dari April sampai dengan Mei ya di wilayah UPT Puskesmas Petung, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kemudian bab keempat, rencana kegiatan aktualisasi. Di sini yang pertama ada gagasan pemecahan isu terpilih, yaitu melalui 4 kegiatan. Yang pertama, satu, membuat video informasi lengkap terkait CKG pada televisi informasi yang berada di ruang tunggu pelayanan. Yang kedua, membuat infografis terkait cek kesehatan gratis di setiap meja pelayanan dan melakukan sosialisasi dengan kolaborasi dengan program kerja lainnya, menyebarluaskan video informasi ke media sosial Puskesmas Petung. Kemudian untuk matriksnya di sini masih saya bikin, jadi belum saya masukkan ke dalam sini. Untuk jadwal rencana kegiatan di sini dari pembuatan videonya untuk cek kesehatan gratis pada TV informasi itu rencananya dari 30 sampai 11 April, kemudian dilanjutkan dengan membuat infografis yaitu dari 12 sampai 25 April, kemudian menyebarluaskan informasi video tadi dari 26 sampai 19 Mei, dan dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi dari 28 April sampai 16 Mei. Mungkin seperti itu, Ibu. Ada tambahan dan masukannya mungkin, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Mbak Rindu yang sudah menyampaikan progres rancangannya ya. Ya, tadi kalau kita lihat sudah masuk semua ya dari bab satu terkait profil instansi juga sudah ada. Ya, di bab 2 itu terkait review agenda juga udah masuk semua. Nah, kemudian di bab tiganya itu eh, apa terkait dengan seluruh aktualisasi yang mana sudah memasukkan apa tadi tiga judul ya, tiga isu yang sedang berkembang ya, kemudian juga sudah dilakukan screening ya menggunakan metode SG sampai terpilihlah satu isu ya. Hmm, yang isu kedua tadi kalau nggak salah ya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan cek kesehatan gratis. Iya baik. Eh, Sebentar, Mbak Rindu, kalau misalnya eh,
ada nggak data-data yang oh ini sudah ada ya. Dan ini hasil surveinya ya. Oke, oke, oke. Maksud saya survei yang menyatakan bahwa memang rendah gitu ya terhadap cek kesehatan gratis ini. Ini sudah ada ya, ada link Google Drive-nya ini ya. Kalau nggak salah ya, saya lihat ya. Oke, ini hasil surveinya ya. Oke, fishbone-nya juga sudah ada ya semua. Oke, sekarang kita coba cek untuk kegiatannya. Jadi, oh, Mbak, kegiatannya untuk tahapannya mana, Mbak? Belum ada kah? Halo, Mbak Rindu. Iya, iya, Bu. Tadi suaranya ini, Bu. Kecil. Putus-putus. Iya. Oh iya, iya. Bisa dilapor Ini masuk. kegiatannya ya, Bu ya. Enggak, maksud saya yang tahapannya itu loh. Kenapa, Bu? Yang tahapannya. Oh, yang ini ya, Bu, yang matriks kegiatannya. Iya, yang Iya, matriks. masih saya bikin, Bu. Jadi Oh, masih belum ya. saya masukin, iya. Oh, ya kan nanti kan di matrik ini kan nanti ada memuat tentang kegiatan ini kan ya, buat video. Nanti habis itu tahapannya tuh apa gitu kan ya, dalam membuat video itu. Nah, biasanya ada beberapa tahapan kan ya, satu, dua, tiga lah gitu. Nah, kemudian output Ih, segera Ibu nanti saya kirim ke Google ya, Drive. gitu ya. Terus nanti siapa saja yang terlibat dan apa keterkaitannya dengan agenda berakhlak. Ya, sebenarnya sih saya mau ngecek itunya, Mbak. Oh, iya, Bu. Iya, iya, baik, baik. Ya, nggak apa-apa. Nanti di apa dilengkapi dulu ya kali ya. Baik, Ibu. Kalau yang lainnya sih, alhamdulillah sudah sesuai ya dengan yang sistematika laporan. Baik, lanjut aja kalau gitu yang ini sama Baik. teman-teman ini Sip. apa mungkin dicek-cek ya di laporannya itu. Karena saya lihat itu banyak yang suka tipu-tipu tuh tulisannya. Ya sebenarnya paham aja maksudnya. Cuma kan jadi apa kayak kurang pas aja gitu. Dicek-cek aja. Kadang-kadang suka ada yang ketinggalan hurufnya, ada yang apa gitu ya. Oke, lanjut siapa lagi? Yuk. Mohon izin, Bu. Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat di layar, Bu? Sudah Mbak Nana. Baik, Bu. Untuk ini rancangan aktualisasi saya itu implementasi webdisk internal terpadu Dinas Lingkungan Hidup. Hmm, ini belum diisi sih, Bu, ya untuk yang lembar mentor. Ibu mohon izin ini untuk tanda tangannya berarti nanti ya, Bu, ya. Selesai Ya. seminar atau sebelum Oh, seminar. itu tanda tangan siapa itu? Kalau tanda tangan konsultasi coach perlu Oh, diisi. isi aja Mbak apa yang sudah nanti saya kirimkan. Oh Ingatin saya ya, ya, saya kirimkan nanti siap Ibu. tanda tangan saya ya. Berarti sebelum seminar ya Bu ya. Ya, sebelum seminar betul. Baik Ibu. Ini kata pengantar. Ini untuk Hmm. identitas pesertanya ada nama, NIP, lalu oh ya ini saya lupa gelarnya Bu. Pak perlu pakai gelar Kak Bu? Ya terserah aja Mbak. Baik. Kalau saya sih sukanya nggak pakai gelar. Oh iya, siap Ibu. Aman aja. Ha-ha. Ini kerja, lalu untuk daftar isinya, nah ini untuk eh, bab satu pendahuluan itu profil instansi. Di sini ada fotonya, lalu juga untuk peran strategis Dinas Lingkungan Hidup dengan mencantumkan urusan lingkungan hidup yang terdiri dari ini nama-nama bidangnya, Bu. Kemudian visi misi sesuai dengan visi misi kabupaten, karena sekarang semuanya serentak itu, Bu. Untuk visi misi, lalu untuk struktur organisasi ini ngambil dari SOTK juga. Ini untuk tugas pokok dan fungsi dari unit kerja. Unit kerjanya saya di sekretariat, kemudian posisi saya ada di sini, Bu, di fungsional untuk Pranata Komputer ahli pertama. Lalu untuk
karena di sekretariat, jadi tadi ini ngambil dari fungsinya sekretaris ya Bu ya. Di sini. Lalu lanjut ini copy paste dari SOTK ya Bu. Nah untuk yang tugas jabatan saya, Pranata Komputer Ahli Pertama di Sekretariat DLH, lalu sesuai Permen RB nomor sekian, melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. Untuk penjabaran tupoksinya ada 64 item, tapi yang dicetak tebal adalah yang ada kaitannya dengan aktualisasi. Lalu bab 2 yaitu review pembelajaran Latsar. Yang pertama agenda sikap perilaku, definisi bela negara apa, lalu topik bahasannya ada apa saja dengan disertai deskripsi masing-masing topik, lalu review penugasan sama hasil pembelajaran di sini yang diperoleh penulis memahami bahwa peran persatuan dan kesatuan itu menjadi penguat dalam kedaulatan bangsa sehingga kepentingan umum harus diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi. Lalu untuk loyal juga kepada NKRI. Untuk yang materi kedua ini tentang nilai berakhlak, nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai berakhlak yang memiliki dasar hukum UU nomor 20 sekian tentang ASN, lalu surat edaran tentang core values dan employer branding. Nah, di sini untuk rincian berakhlaknya sesuai dengan surat edaran tadi. Kemudian review tugas dan juga hasil pembelajaran, yang mana hasil pembelajaran ini yang saya peroleh yaitu memahami cara-cara pengamalan nilai-nilai berakhlak, lalu menjadi tahu peran dalam membangun citra ASN di masyarakat, lalu juga mengetahui dampak jika tidak diterapkannya nilai berakhlak. Kemudian untuk agenda 3 yaitu manajemen ASN. Ya, secara definisi, lalu ruang lingkupnya apa saja, dan juga penjelasan tentang sistem merit. Untuk Smart ASN di sini apa itu definisinya, lalu juga meliputi apa saja. Kemudian review penugasan yang kemarin dilakukan, dasar hukum, dan juga hasil pembelajaran. Untuk hasil pembelajarannya, saya jadi memahami gambaran mengenai perkembangan karir sesuai jabatan saat ini, lalu juga menjadi memiliki pemahaman tentang kode etik dan kode perilaku ASN, serta konsep manajemen ASN dan prinsip Smart ASN, serta implementasinya di lingkungan kerja pemerintah agar tercapai karakter yang berkualitas dan berintegritas. Lalu untuk identifikasi isu, di sini diangkat 3 isu, yaitu yang pertama lemahnya tata kelola administrasi kunjungan yang masih menggunakan buku tamu manual. Yang kedua tidak adanya inventarisasi maupun integrasi data geospasial dan data tematik di Dinas Lingkungan Hidup. Lalu yang ketiga keterbatasan dan ketidakmerataan peningkatan kompetensi bagi ASN Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian di sini dideskripsikan masing-masing untuk poin pertama, isu yang pertama eh, itu menjadi apa ya gambaran bahwa belum tercapainya sasaran strategis yang tertera di dokumen Renstra tahun 2024 sampai 2026 yang mana perlunya peningkatan terkait pelayanan publik. Lalu dari sisi dampak, resiko kehilangan atau kerusakan data, ketidakakuratan informasi, proses rekapitulasi menjadi lambat, tidak tersedia data real time, penyalahgunaan data, menyulitkan analisis tren kunjungan, juga kurang mendukung tata kelola berbasis digital yang tidak selaras dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan modernisasi administrasi. Kaitannya dengan agenda 3, untuk manajemen ASN di sini belum optimalnya pengembangan kompetensi sehingga dirasa perlunya pengembangan kompetensi agar kualitas pelayanan publik bisa lebih maksimal. Lalu dari sisi Smart ASN belum mendukung sikap menguasai teknologi maupun belum adaptif terhadap perkembangan teknologi, juga menunjukkan belum diterapkannya digital skill dalam permasalahan ini. Untuk yang kedua yaitu tentang tidak adanya inventarisasi terkait data geospasial. Di sini masing-masing bidang itu masih menyimpan data geospasialnya masing-masing dan ada juga yang belum memiliki data geospasial meskipun sudah ada data tematiknya karena tadi ada keterbatasan dari sisi SDM dan juga infrastruktur. Secara dampaknya, di sini pengambilan keputusan kurang optimal dan bisa berakibat pada tidak optimalnya penggunaan biaya, waktu, dan tenaga.
Lalu duplikasi dan inkonsistensi data. Sulit melakukan overlay atau analisis spasial terpadu antar bidang, sehingga proses koordinasi antar bidang lambat. Ini bisa mempengaruhi kualitas kinerja. Keterbatasan monitoring dan evaluasi oleh eselon 2 dan 3 sehingga berakibat pada kualitas pelayanan publik, tidak mendukung konsep smart governance. Ini untuk bukti dukung terkait isu ini, yaitu eh, lambatnya pelayanan informasi terkait titik TPS dan juga bank sampah karena belum ada peta terpadu. Nah, dan ini screenshot untuk dokumen Renstra tadi yang sejalan dengan perlunya ada pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Kemudian keterkaitannya dengan manajemen ASN itu tadi di isu keterbatasan jumlahnya yang memiliki kemampuan sistem informasi geografis. Dan juga untuk smart ASN belum adanya kolaborasi pengolahan data geospasial dan belum maksimalnya digital skill dalam pembuatan peta tematik. Untuk yang isu ketiga yaitu keterbatasan ketidakmerataan peningkatan kompetensi. Di sini karena berbagai latar belakang usia dan juga pendidikan, jadi untuk adaptasi terhadap sistem baru ataupun kompetensi baru itu belum merata sehingga bisa menurunkan kualitas kinerja layanan publik, sulit mengikuti transformasi digital, motivasi dan kepercayaan diri menurun. Oh ini diedit nanti Bu, ada salah. Pada pegawai yang tidak memahami kompetensi sehingga terjadi beban kerja pada satu atau beberapa pegawai yang menguasai kompetensinya. Ini untuk bukti dukungnya kondisi di lapangan bahwa ini untuk My ASN contohnya Bu, ini masih perlu pendampingan. Kemudian kaitannya dengan manajemen ASN, gap kompetensi di lingkungan dinas Kabupaten Penajam Pasir Utara, ditambah dengan efisiensi anggaran yang juga menjadi salah satu kendala dalam proses peningkatan kompetensi. Lalu untuk smart ASN, belum ratanya kemampuan literasi digital di lingkungan DLH. Padahal ada banyak sistem informasi pemerintahan yang perlu dikuasai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Kemudian di sini menggunakan metode USG, Bu. Ini parameternya. Lalu untuk scoringnya dijabarkan masing-masing. Tadi untuk yang isu pertama tentang buku tamu yang masih manual, eh, poinnya 4, karena masalah ini perlu ditangani, karena dia di arena frontliner, dan dapat menyebabkan ketidakdepatan data dan ketidaklengkapan data. Untuk yang seriousness-nya itu poinnya 3, karena berdampak langsung pada kegiatan pendokumentasian informasi. Lalu untuk growth-nya 2, jadi ini masalah masih bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian untuk yang isu kedua ini, masalah ini sesegera mungkin diatasi karena berkaitan dengan pengambilan keputusan instansi dan pelayanan publik. Jadi dia dapat skor 5 untuk urgensinya. Lalu untuk seriusnya, tingkat keseriusannya, dia berdampak nanti pada penyelenggaraan program kegiatan, memerlukan hasil. Jadi kalau keputusan itu juga harus ditunjang oleh hasil analisis data. Beberapa hal perlu ada yang dari data geospasial supaya kalau nggak dilakukan itu nanti berpotensi membuat keputusan yang kurang atau bahkan tidak tepat. Lalu untuk growth-nya sendiri, masalah berkembang dengan sangat cepat, harus segera diselesaikan karena data geospasial seringkali menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan dan juga diperlukan dalam pelayanan informasi publik pada saat masyarakat membutuhkan informasi tentang beberapa lokasi. Untuk keterbatasan dan ketidakmerataan tadi yang kompetensi itu untuk urgensinya 4, masalah ini perlu ditangani karena berpengaruh pada beban kerja. Lalu ke tingkat keseriusannya juga masalah ini berdampak pada kecepatan adaptasi sistem baru pada pemerintahan. Untuk growth-nya sendiri, masalah berkembang dengan cepat karena ketidakmerataan beban kerja dan lambatnya adaptasi sistem baru, maka kualitas kinerja organisasi dapat menurun. Setelah ditotal, untuk skor tertinggi di sini adalah yang poin nomor 2. Ini untuk analisa Y-nya, faktor Y, penyebabnya apa.
akar masalahnya dan kegiatan solusi. Nah, untuk penyebabnya itu, kalau dari sisi metode, beberapa data tematik belum divisualisasikan. Karena apa? Karena keterbatasan SDM. Lalu, sarana prasarana juga terbatas karena untuk menjalankan sistem informasi geografis dibutuhkan infrastruktur yang memadai. Lalu, data geospasial yang sudah ada baru divisualisasikan per bidang, belum ada diintegrasikan. Anggarannya juga belum diprioritaskan. Eh, dan juga untuk infrastruktur juga terbatas untuk anggarannya. Lalu untuk administrasi, format penyimpanan format penyimpanan filenya itu masih berbeda-beda, jadi perlu adanya penyetaraan file. Nah, akar masalahnya keterbatasan infrastruktur, jumlah SDM dan anggaran menjadi akar masalah dalam proses integrasi data geospasial di Dinas Lingkungan Hidup. Tadi solusinya mengumpulkan data geospasial, dikumpulkan dan diinventarisasikan, lalu membuat sistem informasi geografis terpadu Dinas Lingkungan Hidup, membuat video panduan penggunaan, membuat panduan penggunaan berupa buku manual. Ini untuk Lisbonnya tadi penjabaran dari tabel di atas. Untuk tujuan aktualisasinya sendiri, membentuk karakter ASN yang jujur, sesuai berakhlak. Lalu yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sesuai dengan tugas jabatan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, infrastruktur pelayanan yang berwawasan lingkungan, karena dia gisnya tentang lingkungan, meningkatkan standar tata kelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, memudahkan pencarian data lingkungan berdasarkan wawasan geospasial, menyajikan peta dalam bentuk yang mudah dipahami, efektif dan efisien dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Lalu untuk manfaat sendiri, nanti untuk dari sisi instansi, tersedianya sistem informasi geografis terpadu, sehingga dari sisi biaya, waktu, dan tenaga dalam kegiatan pemerintah bisa berjalan lebih efektif. Dari sisi pegawai, jika sistem informasi geografisnya dibuat berbasis web, secara fungsi lebih mudah untuk dipahami oleh banyak pegawai, sehingga menunjang profesionalitas ASN. Dari sisi masyarakat, permintaan data terkait geospasial di DLH bisa dipenuhi lebih cepat. Sementara untuk penulis sendiri, meningkatkan kemampuan teknologi penulis serta internalisasi nilai berakhlak dalam mendukung pelayanan publik. Nah, untuk ruang lingkupnya, lokasinya di DLH, fokus kegiatannya tadi yang dijabarkan di tabel, ya datanya jadi satu data terpadu. Lalu untuk ini agak beda ya Bu untuk deskripsi kegiatannya. Kan di sini nggak ada video. Iya, ini lebih ke arah tujuan kegiatan semuanya. Apakah video perlu dimasukkan ya Bu? Kayak video dan buku manual Bu untuk yang ini. Ini yang kegiatan berapa ya, Mbak? Ini yang ruang lingkup aktualisasi. Kan tadi yang di atas Oh, itu eh, kegiatan solusinya itu ini. Apakah harus sama dengan ini? uh-uh. Oh, yang di Atau manfaatnya. iya, atau lebih ke arah kayak secara ininya Enggak, gitu enggak. gambaran. Iya, gambaran aja, Mbak, enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya gini ya Bu Iya, ya. heeh. Lalu pihak yang terlibat itu seluruh ASN Dinas Lingkungan Hidup untuk waktunya 11 Maret sampai 16 Mei Bu. Karena saya lihat di master jadwal itu tanggal 17-nya check-in. Sudah pas aja Oh, Kak Bu ditulis 16 Mei Bu. oh selesainya. Ah, gimana Bu? Maaf. Waktu apa maksudnya, Mbak? Yang ini Bu, Check-innya tanggal berapa? 17 Mei Bu. Oh, jangan deh kayaknya terlalu mepet. Maksudnya sebelumnya aja. Oh, jadi nggak Heeh. harus di full gitu ya Bu ya? Enggak. Oh, Kalau soalnya bisa saya bisa selesai duluan ya juga nggak apa-apa. Soalnya kan oh, kalian juga kan waktunya kan lumayan banyak nih. iya 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 kan? Oh, oh saya lebih. kalau di tabel di bawahnya itu nggak sampai 16 Mei sih, Bu. Cuma Hmm, di hmm. sini penulisannya itu apakah harus sampai 16 Mei Enggak atau mesti. enggak gitu. Iya, enggak. Enggak ya, Kan Bu ya. yang penting kan 30 hari. Oh, Nah, 30 hari. kalian ini kan udah lebih dari 30 hari kan?
Oh iya, Kalau siap habis Ibu. dari ini, soalnya lama banget ini, Iya Bu, mulai siap yang Ibu. mulai 11 Maret kan, sampai nanti bulan Mei. Iya, siap Ibu. Soalnya Oke. yang di bagian sini nah Bu, tadi di Oh, bagian matrik. belakang. Nah, Oh ini ya. ini tuh minggu keempat itu nggak saya masukin Bu, karena Hmm? kan yang tanggal cuti bersama dan juga itu Iya, nah Bu. Nah, iya. ada yang WFA juga Bu, yang WFA Ya itu itu nggak usah, nggak usah nggak ya Bu apa-apa. ya, Heeh. itu. Jadi Iya, nggak saya input di tanggalnya. Ya, iya, iya. ya, saya balik ke atas lagi ya Bu, maaf. Oke. Mm. Nah, jadi nanti ini saya revisi ya Bu, izin. Nah, untuk gagasan pemecahan isu terpilih, jadi ini juga sudah pernah didiskusikan dengan eselon 2, eselon 3 maupun kelompok fungsional dari bidang-bidang terkait penggunaan teknologi WebGIS gitu untuk internal. Itu sudah pernah didiskusikan bersama dan memang didukung oleh yang apa ini pejabat eselon 3, 2, mentor dan juga fungsional. Juga sudah didiskusikan dengan mentor. Untuk gagasan pemecahan masalah isu sendiri di sini mengumpulkan data geospasial dan non geospasial dari masing-masing bidang, membuat sistem informasi GIS terpadu Dinas Lingkungan Hidup, lalu membuat video panduan penggunaan, membuat buku panduan WebGIS. Nah, ini untuk matriks kegiatannya, Bu. Yang pertama, mengumpulkan data geospasial dan non-geospasial dari masing-masing bidang. Ini berdiskusi terkait eselon 2 dan eselon 3 terkait data yang akan diinput, karena ada data yang sifatnya eh, belum perlu diinput gitu loh, Bu. Entah karena kerahasiaannya hanya boleh dimiliki oleh bidang tersebut. Lalu pengumpulan data geospasial dan non-geospasial dari masing-masing bidang. Setelah disepakati, diizinkan, baru saya nanti mengumpulkan dengan rekan-rekan yang ada di bidang. Dari 9, 11, Nan- 15. Nanti untuk Perjamuannya gini aja. outputnya inventarisasi data geospasial dan non-geospasial. Isinya 1 JP. Ini untuk deskripsi dari berakhlaknya. Jadi aktor yang terlibat ada pejabat eselon 2 dan 3 sama ASN yang memiliki data tematik maupun spasial di masing-masing bidang. Kalau data tematik atau non-geospasial itu yang masih berupa data tabel atau hasil studi, sementara kalau data spasial itu data yang sudah jadi peta di bidang-bidang. Lalu untuk yang nomor 2-nya, membuat sistem informasi geografis yang terpadu di Dinas Lingkungan Hidup. Itu tadi pembuatan data geospasial dari data yang non geospasial yang sudah dikumpulkan, yang tadi masih berupa hasil studi atau bentuknya masih tabel tadi diubah menjadi bentuk peta, lalu diintegrasikan menjadi satu peta terpadu. Kemudian dibuatlah website GIS-nya, lalu diuji coba sistemnya, kemudian dideploy ke komputer server supaya bisa diakses melalui WiFi, intranet, jaringan intranet. Ini outputnya. Itu di DLH juga, aktor yang terlibat, penulis dan ASN perwakilan masing-masing unit kerja nanti juga dilibatkan dalam proses uji coba. Itu untuk penerapan nilai berakhlaknya sudah dijabarkan juga, Bu. Kemudian untuk membuat video penggunaan itu mulai dari bikin kerangkanya, narasinya, lalu persiapan teknis, perekamannya juga, editing sama voice over, di render, baru disampaikan informasi tersebut melalui kanal internalnya DLH, entah grup WhatsApp ataupun langsung. Nanti outputnya berupa video, edukasi. Ini sudah dijabarkan juga untuk berakhlaknya. Lalu membuat buku panduan WebGIS. Nah, selain video ada juga buku panduan. Ini di sini strukturnya, lalu dokumentasi layarnya dari WebGIS-nya sendiri disusun yang rapi, kemudian di finishing, minta saran masukan juga sama pengguna di internal, apakah mudah dipahami atau tidak. Lalu kalau sudah baru disebarkan. Itu jadinya nanti berupa buku manual. Nah, ini untuk jadwal rencana kegiatan. Tadi untuk pengumpulan data, itu dari minggu kedua sampai minggu kelima dilakukan di bulan Maret. Ini totalnya 30 hari kerja ya, Bu. Untuk yang ada di jadwal rencana kegiatan ini sudah saya hitung pas 30 hari kerja.
Lalu ada dua tahap kegiatan itu bisa dilakukan bersamaan, makanya di sini ada terjadi irisan. Eh, ya, jadi sambil mengumpulkan, karena itu sifatnya juga ada yang menunggu data, sambil bisa mengerjakan data yang sudah masuk gitu, Bu. Di kalau sudah itu deadline yang tahap 2 itu sampai minggu keempat April. Dilanjut dengan pembuatan video dan buku panduan. Setelah itu selesai. Ini untuk lampiran kegiatannya, Ibu. Ibu izin untuk lampiran kegiatan coaching ini apakah harus semua foto pas kita Zoom meeting dimasukkan? Enggak, Mbak, enggak. Enggak ya. Enggak. Iya, Mm-mm. baiklah Ya, Ibu. mana aja. Demikian Ibu, Ya, apakah saran masukannya Bu? Mohon ya, arahan. siap-siap. Mbak, kita tahan sebentar ya, saya mau ke toilet. Iya, maaf Ibu, makasih. Ya, oke Ibu. Ya, baik, makasih. eh Mbak Nana sudah menyampaikan laporannya. Oke, tadi kalau untuk apa bab bab-babnya sudah oke ya. Ini kita cuma mau ngecekin yang untuk tahapan kegiatannya aja ya dulu ya. Oke, yang pertama itu apa tadi mengumpulkan data ya, data geospasial ya. Oke. Nah, ini pengumpulan data ini sebentar. Data geospasial. Kalau data non itu seperti apa, Mbak? Eh, Data non-geospasial itu yang berupa data hasil studi atau data tabel yang masih mentah gitu, Bu, untuk bahan menyusun peta. Jadi dia masih bersifat non-geospasial. Tapi Apa setelah enggak apa-apa. ditambah, apakah ditambahkan di situ aja ya, Bu, penjelasannya sekalian? Oh ya, boleh. Oh ya, siap Ibu.
Terus nanti setelah data itu dikumpulkan, terus mau diapakan, Mbak? Nah, itu setelah dikumpulkan, nanti masuk ke tahap 2, Bu. Yang tadi Oh, dibikin oh, jadi peta kalau dia masih berupa eh, mm, bahan mentah tadi. oh, oh. Iya, 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 iya. karena nggak semua bidang datanya mentah juga. Ada juga yang udah ada pemetaan. Cuma Oh, formatnya itu filenya belum rata gitu loh, Bu. Ekstensi yang belakang. hmm. Ya, Nah, ini jadi nanti, harus nanti, dicatat. bentar, nanti data-datanya ini dimasukkan di mana, Mbak? Kalau sudah terkumpul semua. Oh, itu dimasukkan di aplikasi GIS, Bu, lalu Oh, oh, dibikin jadi web GIS gitu. oh, oh, itu nanti di Tampilannya nanti kegiatan ketiga. di sini, Bu, di dua ini. Ini Oh, di dua. pengintegrasian ini. Nah, ini Oh, oh, oh. pengintegrasian data geospasial tadi yang udah dibikin. Ini kan dibikin nih jadi peta tadi, Bu, dari Hmm. data mentah. Lalu setelah itu eh dijadikan data terpadu. Iya, iya, Artinya iya. dia di dalam sistem informasi GIS itu yang alat buat bikin petanya itu dijadiin satu peta dulu gitu, Bu. Iya, Nah, iya. kalau sudah Oh, terpadu, baru diubah bentuknya menjadi bentuk web. Sehingga hmm. kalau buka filenya itu nggak perlu pakai aplikasi GIS itu. Kalau aplikasi GIS itu nggak semua komputer kuat gitu, Bu, Support. buat buka. Nah, Iya, iya, jadi iya. kalau diubah jadi bentuknya web, itu lebih Mm-mm. mudah untuk banyak komputer bisa Bisa. akses. Oke, Jadi oke, di oke. sini ada pembuatan web GIS gitu, Bu. Oke, oke. Lalu Oh, bukan uji coba secara fitur jalan semua enggak gitu, memastikan tadi setelah dibuat sesuai enggak sama rancangan webnya. Nah, kalau sudah oke, baru ditaruh di komputer server, Bu, supaya bisa diakses oleh ASN lain melalui jaringan WiFi di sini. Ya, Bu, itu, Bu. Gimana, Bu? tapi cepet cepet aja kan bikinnya kan, Mbak? Cepet Ibu. Iya Soalnya ya. saya untuk ini tuh sudah sebenarnya sudah saya riset. Cuma Hmm, tadi hmm, Bu hmm. eh ngumpulin data aja ini PR-nya Bu. Iya, Ngumpulin iya, data iya. terus Hmm, nanti hmm. otak-atik. Cepet kok Bu, Mm-mm. insya Allah aman Bu. Oh iya, iya. Saya sudah testing dengan data data contoh gitu. Hmm. Jadi nanti tinggal ganti data. Oh iya, iya. Sesuai ininya ya, sesuai aslinya. Iya Ibu. Iya, iya, iya. Oke. Nah Kalau pas untuk gimana Bu? kalau yang untuk video, video itu apa? Mbak sendiri kah yang akan ini atau pakai AI atau apa gitu? Oh iya, saya sendiri Bu, kayak video Mhm. tutorial biasa Oke. Bu, ngakses sistem gitu kan. Jadi nanti Mhm. videonya memaparkan dashboard laptop saya, ditampilkan gitu Bu. Terus tutorial, oh ini fiturnya begini, cara pakai fiturnya gitu Bu. Tuh, insya Allah ya 3 harian bisa selesai. Waktu Iya, maksimal sih Bu, kayaknya itu tadi di matriksnya. iya. Oke. Itu kalau untuk penyampaian informasinya lewat apa? Eh, Medsos kah atau apakah? oh grup WA paling Bu. Oh gitu ya, karena emang buat internal ya, Iya Bu. sebatas untuk internal dulu ya. Ya, apakah Oke. lewat grup WA-nya perlu ini Bu dijelaskan di sini atau tidak usah? Iya, boleh juga disampaikan biar nanti kalau bisa ditanya kan malah ini. Iya, Tapi kalau udah jelas ya, oh udah tahu berarti disebarkan di grup WA seperti itu. siap Ibu. Karena ini emang kebutuhannya juga buat internal ya Mbak ya. Maksudnya kalau secara luas kan enggak ya. Iya, kedepannya memang mau kedepannya Bu, karena itu tadi harus koordinasi dengan Kominfo dulu kan Bu. Cuma memang untuk pengambilan keputusan internal juga perlu sekarang. Jadi ya internal dulu ya Bu, Iya, untuk iya. isunya. Oke. Baik, lanjut ke kegiatan keempat ya. Oh, ini membuat buku panduannya ya. Iya Ibu. Oke, oke. Ini sudah standar juga sih Bu dari Mm-mm. fungsional saya kalau ada Oh, pengembangan sistem jadi harus ada buku mm-mm. panduan juga. Jadi Iya, iya. uh-uh. Oh, jadi formatnya juga sudah dari ini ya, dari aturan itu ya. Iya, harusnya Untuk ada sih Bu. maksudnya, Saya belum cek lagi oh, kalau untuk itu. maksudnya untuk format penyusunan bukunya Iya, itu. iya.
Iya, Iya, ya ada kan karena arahannya. Mhm. karena kan biasanya kalau kayak buku panduan tuh ya lengkap juga gitu. Kayak misalnya ada Iya, apa sih ya layaknya buku, tujuan, layaknya tujuan buku ya, sistem. heeh. Iya, Ya, kata pengantar ada daftar isinya, iya, apalah strukturnya ya apalah Bu. strukturnya tuh harus jelas gitu. Iya. Kadang-kadang ada juga soalnya penguji tuh yang nanyain, ini buat buku panduan, tapi kok nggak ada ininya katanya, nggak ada kata pengantarnya katanya. Oh, kaget juga kan, maksudnya nggak sampai segitunya kita juga me, apa Iya. mengeceknya gitu, tapi ya oh jadi baru tahu juga maksudnya ya Mm-mm. namanya buku panduan ya layaknya eh, ya harus struktur di dalamnya itu ya harus seperti itu gitu. Iya, Eh, Meskipun itu hanya kayak prakata singkat atau apa gitu. iya. Struktur sesuai aturan gitu ya Bu ya. Iya, heeh. Siap Ibu. Oke, ini nilai agenda duanya juga sudah masuk semua berakhlak. Oke, coba lihat metrika tadi Mbak yang di bawah waktunya. Hmm. Oke, iya. Oh iya, iya. Jadi kalian ini kan nanti seminarnya besok tanggal 10 ya. Iya, Berarti mulai aktualisasi itu tanggal 11 ya. iya Ibu. 11 Maret sampai dengan Mei. Lama juga ya Mbak ya, hampir hampir 2 bulan ya dipotong di Iya Ibu. bersama. Iya, Ini iya, iya. pas 30 hari kerja ini Bu, kalau yang tanggal saya ya Bu. Oh Ini, iya, iya, iya. Heeh. uh-uh. Nggak, Jadi pas, maksud saya untuk total keseluruhan oh iya, aktualisasi, ya iya, kan? iya. mulai 11 Maret sampai 8 Mei. Ya, ya, hampir hampir 2 bulan ya. Mm-mm. Kalau di tanggal master jadwal itu sampai 16 Mei Bu. Ya, ya, ya. Ya makanya kemarin jadi bingung pas ngisi apa harus pol sampai 16 Mei 16, gitu. enggak. Ya, Ya kalau bisa lebih cepat selesai ya nggak apa-apa, disesuaikan aja iya, iya. dengan rencana awalnya. Ya, oke deh Mbak Nana. Dari Oh, saya sih nggak ada ini. Maksudnya yang semua yang udah dibuat ini, mm-mm. insya Allah sudah sesuai aja tahapannya. Siap eh, Ibu. eh, dan yang penting ya bisa dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan. Ya, siap Ibu. Eh, Izin Ibu, nanti untuk mm-mm, setelah seminar itu kan apakah mm-mm. ada revisi dari file ini Bu, rancangannya? Maksudnya tanggal 11 itu apa ya? Ada revisian nggak Bu biasanya kalau seminar gitu Bu? Tergantung, ada juga penguji yang misalnya mengutak-atik isi isi laporan, jadi harus diperbaiki dulu. Nah, itu biasanya nanti akan diinfokan kok. Oh iya, Maksudnya siap Ibu. siapa-siapa yang diperbaiki. Tapi kalau yang tidak ada perbaikan ya, monggo langsung Lanjut saja aja. dilanjutkan itu Baik. kegiatan berikutnya. Berarti aman ya Bu, insya Allah 11 Mei, 11 Maret ya Bu ya, saya Insya naruhnya. Allah. Iya, iya. Baik Ibu, terima Yuk, kasih Ibu yuk, atas sama-sama. arahannya. Lanjut, siapa lagi? Izin Bu, Ya, silakan Mas Tiger. Tiger. Bu apa udah terlihat ya Bu? Oke, sudah. Ya. Ini untuk sesuai kemarin Bu, rancangannya Mhm. jadi apa judulnya sesuai yang kemarin ada yang dikurangin, jadi cukup digitalisasi layanan konsultasi perangkat daerah sebagai upaya peningkatan akuntabilitas layanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah ini untuk lembar pengesahan nanti berarti tinggal tambahin tanda tangan Ibu aja ya Bu. Iya, Mm-mm. Nah untuk penguji ini nanti berarti kita tambahkan penguji ya Bu di sini nanti iya. Nah, untuk kosongkan aja buat dulu nanti. Nanti kalau sudah dapat info pengujinya siapa, baru nanti akan saya share di grup. Saya sampaikan.
Oh ya siap Bu. Itu baru dilengkapi maksudnya. Iya. Untuk lembar konsultasi mentor ini saya baru ngisi satu karena memang belum bertemu lagi Ketemu sama lagi. mentor. Heeh. Iya. Kalau yang ini lembar konsultasi coach ini saya ngikutin berdasarkan kemarin kita zoomnya sama yang hari ini. Mhm. Ya, Fiksasi laporan rancangan aktualisasi. iya. Eh, Untuk, oh ya, sama untuk nanti berarti yang untuk seminar itu mentor juga wajib ikut Zoom ya, Bu? Ya, Mas. Harus hadir Oh di iya, dalam Zoom meeting. Heeh. iya Bu. Berarti infoin ke mentornya berarti tinggal Iya, nentuin apa info jamnya aja berarti ya, Bu? iya. Siap. Selanjutnya untuk daftar isi sudah, kata pengantar, ini daftar tabel sesuai jumlah tabel yang ada dicantumkan dan daftar diagramnya serta pendahuluan ini profil instansi, inspektorat daerah, visi dan misi ini sebenarnya visi dan misi organisasi atau dari kabupaten sendiri, Bu? Kalau yang visi dan misi ini, Bu. Visi misi organisasi ada kan? Ada, Bu, visi dan misi dan organisasi. Iya, itu aja. Itu kalau Nah, daerah terlalu luas. iya. Selanjutnya rencana strategis Inspektorat Daerah dari tahun 2025 sampai 2029 sesuai tujuan, sasaran dan strateginya. Selanjutnya ini struktur organisasinya dari inspektur sampai irban-irbannya. Selanjutnya saya munculkan kayak seperti yang kemarin Ibu bilang, tugas dan fungsi organisasinya dari inspektorat daerah, kemudian ini tupoksi unit kerja saya berada yaitu di inspektur pembantu bidang pemerintahan dan aparatur daerah dan pemerintahan dan aparatur. Baru kemudian ke profil jabatan saya turun jadi dari yang atas turun ke atasan langsung baru ke profil jabatan saya situ. Lanjut ke tugas eh, ini urusan pemerintahan yang jadi unsur kegiatan dari saya sendiri sebagai PUPD alih pertama. Kemudian di bab 2-nya itu agenda review pembelajaran Latsar dari agenda sikap perilaku bela negara yang terdiri pemanuasan kebangsaan, kesadaran bela negara, misalnya isu-isu strategis kontemporer, ada korupsi, narkoba, terorisme, dan radikalisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan mass communication sebagai contohnya cybercrime, hate speech, dan hoax. Selanjutnya ada juga membahas masalah teknik analisis isu-isu. Kemudian ada agenda 2 itu agenda nilai-nilai dasar PNS. Di dalamnya itu core value berakhlak, dari berorientasi, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya berikan contoh-contoh dalam pelaksanaannya, serta penerapan core value berakhlak dalam tugas dan fungsi ASN. Yang di agenda 3, agenda kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aku udah coba Di dalamnya ada banyak pemahaman smart governance, coba. manajemen ASN, dan smart ASN, di mana ada 4 pilar literasi digital, digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Di bab 3, identifikasi isu, ini seperti yang kemarin Ibu tambahkan, isunya, setiap isu diberikan kondisi, dampaknya, serta keterlibatan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Seperti contoh di isu yang terpilih itu belum tersedianya sistem pencatatan konsultasi perangkat daerah secara digital di Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kondisinya adalah pencatatan hasil konsultasi masih dilakukan melalui form manual dan rekap manual melalui soft file atau Microsoft Excel. Dan jika tidak dilakukan, rekapan data hasil konsultasi rawan hilang, kesulitan dalam mencari catatan hasil konsultasi karena hanya dipegang oleh satu pihak. Selanjutnya, data konsultasi belum terintegritas. Kaitan dengan agenda 3, itu manajemen ASN.
Belum optimalnya implementasi manajemen ASN berbasis kinerja dan sistem elit. Ketiadaan sistem digital menyebabkan lemahnya dokumentasi eviden kerja, terbatasnya monitoring pembinaan, serta rendahnya integrasi dalam data pengawasan. Smart ASN belum terwujudnya ASN yang smart, adaptif, responsif, dan terintegritas. Oleh karena itu, pengembangan sistem pencatatan konsultasi digital menjadi langkah strategis dalam mendukung profesionalitas ASN serta percepatan transformasi birokrasi menuju smart ASN. Menuju smart governance. Sorry. Kemudian penetapan isu terpilih melalui analisis USG, akhirnya terpilih isu nomor 2 tadi. Lalu dibuat analisisnya berdasarkan diagram Fishbone dari man, method, scene, material, management, dan environment. Dari analisis isu terpilih tadi, pilihlah why-nya, penyebab, akar masalah, dan perbedaan solusi. Seperti yang kemarin saya tanyakan, ada beberapa pilihan, jadinya saya jadikan satu, Bu. Cuma ini nanti mungkin bisa masukannya, Bu, kemarin itu apakah mungkin di bagian pertama ini kan men itu saya bikinnya identifikasi dari penyebabnya budaya kerja masih manual. Jadi saya kegiatan solusinya identifikasi dulu proses konsultasinya. Terus selanjutnya dari metodenya SOP masih menggunakan cara manual. Jadi saya membuat penyusunan SOP pencatatan digital. Ini pembuatan draftnya. Dan dari sisi material dan mesin itu data tidak terarsip secara digital, belum tersedianya sistem aplikasinya, serta minim evaluasi terhadap efektivitas. Di sini kegiatannya saya satukan, Bu, pembuatan form dan database digital serta uji coba sistem. Nah, ini saya mau coba tanya ke Ibu, apakah tetap dijadiin satu atau saya pecah aja ya, Bu, untuk kegiatan di tahap ketiga ini. Jadi gini, kalau memang Mas Tiger itu ngerasa kayaknya tuh kayak kegiatannya banyak, monggo dipecah aja. Boleh aja dipecah. Karena kan, takutnya ya nggak apa-apa misalnya jadi 5 kegiatan gitu, nggak ada masalah. Tapi nanti tinggal tetap, maksudnya di tiap kegiatan kan harus ada tahapannya. Nah itu, Iya, karena kan benar. ini kan tadi kan tahapannya karena terlalu banyak ya, makanya Mas Iya. usulkan gimana kalau dipecah, boleh, kamu boleh. Iya. Kalau sarannya saya kenapa awalnya disatukan karena kan dari pembuatan form serta database ini kan maksud saya sekalian diuji coba kan, Bu. Apakah sudah sesuai dalam pembuatannya itu sih sebenarnya. Kalau tadi memang itu berarti mungkin disatukan aja berarti, Bu. Oh gitu. Ya tadi. Soalnya kalau saya lihat kan pembuatan form ininya untuk pelaksananya nanti kan perlu uji coba juga kan, Bu. Iya. Jadi memang jadi satu tahapan sih. Kalau Cuma misalnya, mungkin ntar, kalau misalnya dipecah, berarti yang mau dibuat kegiatan apa? Uji coba sistem. iya, uji coba sistem yang dipisah Oh, berarti. oke. Kalau misalnya uji coba sistem, kira-kira tahapannya seperti apa? Uji coba sistem tahapannya itu ini paling nanti mungkin sendiri sih, Bu, sama paling ada hasil uji coba itu ada nanti masuk dari bagian diskusi lagi berarti, Bu, terkait hasil uji cobanya kepada mentor dan tim yang ada di inspektorat, Bu. Ya, monggo ya. Jadi saya persilakan kepada Mas Tiger aja, kira-kira, maksudnya eh, untuk lebih memberikan informasi yang apa yang jelas, nyaman dan lugas gitu gimana gitu kan ya. Oh iya, Bu, siap, Boleh Bu. bisa, boleh. Terserah Mas Tiger aja saya ya. Oh iya, siap, Bu. Lanjut ke tujuan aktualisasinya, ada tujuan umum dan tujuan khususnya, serta manfaatnya itu bagi organisasi, sistem konsultasi terdokumentasi dan dapat ditelusuri, mendukung laporan kinerja pengawasan, mendukung reformasi birokrasi dan smart governance. Bagi perangkat daerah, jawaban konsultasi terdokumentasi, permintaan konsultasi tercatat secara resmi,
serta mendukung peningkatan kepatuhan terhadap regulasi. Bagi peserta Latsar sendiri, membentuk mindset change agent, meningkatkan kualitas layanan konsultasi, berinovasi melalui digitalisasi, meningkatkan profesionalitas ASN, dan melatih kemampuan koordinasi dan kolaborasi. Ruang lingkup dalam aktualisasi yang akan dilaksanakan itu, kegiatan aktualisasi dilaksanakan di Inspektorat Daerah, aktualisasi yang dilakukan yaitu digitalisasi layanan konsultasi perangkat daerah melalui pemanfaatan Google Workspace dan Srikandi. Nah, di sini saya baru nyebutin melaluinya, Bu, terkait Google Space dan Srikandi. Karena kalau yang di atas kan judulnya saya udah disebutin. Di sini baru disebutin karena saya pikirnya sudah ada di tahapan nanti, udah penjelasan di terkait kegiatannya seperti itu. Serta waktu pelaksanaannya itu selama aktualisasi sekitar 30 sampai 45 hari kerja. Rencana kegiatan aktualisasi, gagasan pembicaraan isu terpilih, dengan adapun gagasan pembacaan isu terpilih dan akan dilaksanakan dalam aktualisasi ini adalah melakukan digitalisasi layanan konsultasi perangkat daerah sebagai upaya peningkatan akuntabilitas layanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, ini untuk yang matriksnya saya pisahin. Nah, ini tadi Bu untuk matriks kegiatannya. Jadi identifikasi kegiatannya masih saya jadi 4 kegiatan, di mana tiap kegiatan sudah saya bagi tahapan kegiatannya. Dari identifikasi tahapan kegiatan yang pertama, mencari tahu proses pencatatan konsultasi perangkat daerah, mengumpulkan dokumen konsultasi, pertama membaca SOP yang sudah ada. Outputnya adalah flow proses konsultasi perangkat daerah. Peserta yang terlibat adalah peserta Latsar dan bagian umum. Kenapa saya bagian umum? Karena yang melakukan pencatatan di sini, rekapan datanya itu di bagian umum, Bu. Jadi saya konsolidasi dengan bagian umumnya. Ini sebelahnya ada sudah keterkaitan dengan nilai berakhlaknya. Untuk keterkaitan nilai berakhlak berarti belum tentu harus ada tujuh-tujuhnya, atau harus ada Harus tujuh-tujuhnya. harus ada ketujuhnya. Oh ya, oh, Iya, siap. Nanti saya tambahkan lagi kalau gitu. iya. Ayatnya, eh, tenang ini, Kalau saya ntar juga masih tanya. kalau Ibu, contohnya itu kan hanya 3 ya. iya. Heeh, Ini ada cuma 4, 5 Bu, ya ada 5. cuma kan memang apa itu kan contoh tahun lalu ya. Nah, kesepakatan yang tahun ini itu dimintanya semuanya ketujuh-tujuhnya. Oh, ke 7-7-nya. Iya, Siap Bu. betul. Jadi saya tambahkan. Oke, kasih. Nah, nah, ini ya Bu, ini kemarin saya lupa apa duluan saya bikin draft SOP atau saya pembuatan datanya dulu Bu. Saya uji coba baru bikin Buat draft SOP. SOP-nya Bu. SOP dulu aja. Kalau menurut saya sih, ini kan pencatatan dulu ya. Oh, SOP itu di Bekasi. SOP dulu aja Bu ya, baru ke Iya. pembuatannya. Ah, ah. Apa sistemnya ya? Iya. Siap Bu. Jadi saya mengumpulkan untuk penyusunan SOP tadi, mengumpulkan bahan untuk membuat draft SOP dulu. Selanjutnya mengidentifikasi tahap pembuatan SOP dan berdiskusi dengan mentor dan inspektur daerah. Jadi outputnya nanti adalah draft perubahan SOP konsultasi. Yang ketiga, pembuatan form dan database digital serta uji coba sistem. Pertama, dilakukan adalah membuat form konsultasi dan database secara digital. Kemudian diskusi naskah surat hasil konsultasi bersama mentor. Dan terakhir itu uji coba pelaksanaan digitalisasi. Kenapa di output yang ada nanti adalah Google Form, Google Spreadsheet, serta naskah surat hasil konsultasi. Karena nanti surat hasil konsultasi itu dikirim melalui aplikasi Srikandi ke perangkat daerah yang melakukan konsultasi. Terakhir, sosialisasi penggunaan serta melakukan monitoring dan evaluasi. Kenapa saya bilang monitoring dan evaluasi? Jadi pada saat sosialisasi nanti
terkait draft SOP dan pelaksanaannya sambil diskusi dengan teman-teman di PPWPD dan auditor yang ada di kantor terkait pelaksanaannya. Kira-kira nanti masukan dari mereka seperti apa terkait pelaksanaannya nanti. Nah, ini yang outputnya saya bikinnya berarti daftar hadir peserta atau perlu yang lain Bu tambahkan Bu terkait outputnya. Outputnya ya, oh ya. Iya. Iya, masukin aja tuh yang untuk apa sih kalau untuk sosialisasi itu biasanya yang kita perlukan ya undangannya apa via WA aja, bukan undangan resmi misalnya. Ini kan hanya untuk internal ya. Internal aja Bu. Oh, undangan via WA terus Oh, apa bahan atau materi untuk kegiatan sosialisasi misalnya. Kalau yang ada buatkan aja PowerPoint-nya. Terus apalagi oh iya. daftar hadir, siapin daftar hadir. Oh, Iya. ya itu aja cukup aja. Oh, iya. Berarti kalau yang untuk tadi yang WA itu bisa screenshot di grup WA aja Bu ya, Iya, undangannya mengundang. iya nggak Oh, apa-apa. siap. Selanjutnya ini yang jadwal rencana kegiatan. Saya awalnya itu bikinnya di 11 Maret sampai 10 April. Eh, bikinnya 4 week Bu. Cuma ini saya udah coba nggak hitung untuk yang ada 1 minggu itu yang libur Lebaran Bu ya, cuti bersama Iya, Lebaran. Nah, cuma mungkin saya kenapa saya masih belum tanggalnya tiap week karena saya masih menyesuaikan lagi nanti tadi iya, apakah bisa langsung dari 11 Maret atau eh, soalnya kan mungkin kalau yang week 1 11 Maret sampai misalnya di tanggal 17 kan mungkin ya kita terakhir masuk itu kan Bu. Itu saya bisa bikin gitu atau bisa melebihi nanti dari harus menghitungin hari kerja atau bisa hari kalender. Baiknya sampai tanggal berapa Bu? Kalau ini kan saya masih sampaikan tanggal tanggal 10, 1 minggu sebelum ya sampai tanggal 10 aja. Jadinya boleh, masih ya boleh aja Mas. Yang penting maksudnya udah bisa selesai juga kan? iya. Nah, kalau yang di tanggal 10 kan itu sudah tahap di terakhir sudah Iya, sosialisasinya aja. iya, boleh. Iya, Bu. Sip. Cuma kalau mungkin nanti ternyata pelaksananya eh Mundur. soalnya kan tahu iya mundur Bu. Soalnya kan bisa jadi banyak Iya, yang masih cuti iya, sampai di iya, akhir bulan ini kan Bu. Jadi otomatis ada iya, beberapa tahapan pasti bisa bakal tertunda, ya nggak terutama yang apa-apa. sosialisasi ini. Iya, nggak apa-apa sih Mas. Kalau Ah, misalnya kan ini namanya kan apa ya ya Bu. rancangan ya rencana. Jadi ya kadang ada juga yang apa tidak berjalan sesuai rencana ya udah nggak masalah. Iya. Ah, Mungkin dia geser hari atau gimana nggak masalah. Yang penting tetap bisa iya. terlaksana gitu kegiatannya. Aja sih. Hmm, Iya. ya Bu. Cuma mungkin kalau ternyata memang juga apa ya Bu, ada pelaksanaan itu yang kalau ini kan pelaksanaan sosialisasi kan otomatis nanti banyaknya itu di teman-teman auditor dan PDOPD Bu. Kalau ternyata pada saat yang saya melaksanakan eh, sudah waktunya sosialisasi, tapi ternyata memang kan teman-teman itu kadang jadwal pemeriksaannya itu padat ya Bu. Full. Bisa jadi nanti full, bisa jadi kan otomatis yang bisa hadir itu hanya yang ada di kantor, yang sedang mungkin tugasnya tidak lagi belum padat-padatnya juga atau memang belum waktunya turun ke OPD. dinas-dinasan Bu itu Heeh. pesertanya lebih sedikit aja nanti yang hadir sosialisasi enggak apa-apa berarti ya Bu? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma ya Hmm, memang kita upayakan dulu kali ya supaya bisa iya, hadir siap, semua. iya. Mungkin sebelumnya Anda tanya dulu misalnya mereka waktunya kosongnya kapan. Iya, siap Bu. Karena kan supaya juga Mas itu kalau ngasih informasi juga bisa langsung sekalian ya kan seperti itu. Nggak Iya perlu Bu, harus. siap Bu. Oke Bu, mungkin Mungkin itu seperti dari itu saya ya. Bu. Oke. Ah, kalau ada yang saran atau koreksi mohon Bu.
Ini sudah tambahan. siap, ini sudah siap seminar ini Mas. Alhamdulillah kalau gitu Bu. Iya, ini tinggal bikin PPT-nya aja. Oh ya, nah berarti kok, oh ya mungkin nanti terakhir ya Bu, Ibu sampaikan apa yang mesti kami siapin PPT untuk Iya. pada saat seminar. Mas, satu mau tanya dulu yang untuk penyusunan SOP pencatatan digital ini, nanti kalau draft akhirnya itu SOP-nya yang menandatangani pimpinan ya, maksudnya kepala, Iya Bu, Pak Inspektur nanti Bu. oh Pak Inspektur ya, itu cepat aja Iya. kah kira-kira kalau beliau? eh Eh, Kalau pas lagi mungkin nggak sibuk, mungkin cepat aja Bu. Cuma kalau ini kan lagi prosesnya, kemarin itu lagi rapat sama beliau juga. Ini lagi, kami inspektur kan lagi, inspektorat ini lagi dikejar 3 pemeriksaan Bu, yang ditargetin 31 Maret ini. Semuanya harus sudah terkirim. Jadi mungkin nanti sambil saya cari-cari waktunya Pak Inspektur untuk iya, bahas lagi. oke, Terkait itu. Ya, siap-siap. Bu. Terima kasih Mas Tiger yang sudah menyampaikan. Kita lanjut mungkin satu orang dulu ya. Nanti sisanya saya akan cek di Google Drive ya. Nanti kalau memang ada ininya, tambahan atau apa nanti akan saya infokan ya. Ya, monggo silakan. Mohon izin Ibu, Ya, selamat siap. siang. Siang. Ibu, saya mempresentasikan rancangan aktualisasi saya, di mana dengan judulnya akhirnya setelah koordinasi dengan mentor, belum efektifnya peran Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan saya juga melampirkan lembar persetujuan rancangan aktualisasi, tinggal menunggu tanda tangan Ibu, dan juga lembar pengesahannya juga sudah saya lampirkan. Dan untuk lembar konsultasi mentor, untuk konsultasi mentor ini saya sudah beberapa kali Bu, cuman belum sempat untuk meminta tanda tangannya. Nah, untuk lembar konsultasi coachnya juga sudah saya lampirkan. Ini mengikuti kegiatan yang saya lihat di link ya Bu ya. Nah, untuk kata pengantarnya juga saya lampirkan. Untuk daftar isinya juga sudah saya masukkan Ibu, sesuai dengan halamannya yang telah saya buat. Dan ini untuk awalannya saya sudah membuat identitas peserta di mana saya mencantumkan info pribadi saya, juga alamat rumah, serta nama dan lain-lain, serta tugas jabatan saya secara real di kantor. Dan untuk bab satu pendahuluannya saya masukkan profil instansi, di mana di sini saya memasukkan alamat serta media yang bisa diakses, serta eh, visi misi dari Satpol PP tersebut. Juga ini saya masukkan juga untuk struktur organisasi dari Satpol PP. Nah, untuk profil jabatan saya masukkan untuk profil jabatan fungsional Ibu, di mana sini saya cantumkan juga ada untuk yang bagian B itu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Itu yang di mana tempat saya berada. Juga di sini ada untuk golongan saya yang di 3A ya Ibu. Nah, ini untuk tugas pokok dari jabatan saya, Bu. Nah, untuk review bab keduanya saya masukin review pembelajaran seperti pada umumnya tentang pengertian wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara, review penugasan dan hasil pembelajaran. Untuk agenda Sakit nilai-nilai kayaknya itu dasar, Mel. Bersumpalan terus. untuk agenda nilai-nilai dasar dalam rangka penguatan budaya, ini saya berikan pengertiannya, Ibu, juga core value berakhlaknya, serta review penugasan serta hasil pembelajarannya, dan juga untuk agenda tiganya, saya masukkan Smart ASN dan Manajemen ASN, review penugasan dan hasil pembelajaran. Dan untuk bab tiganya, ini saya langsung untuk isu aktualisasi seperti yang saya kerjakan kemarin, Ibu. Isu aktualisasi saya ada 3, di mana belum yang saya ambil itu belum efektifnya peran Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya langsung ke Pisbonnya aja kali ya, Bu ya. Ya boleh. Nah, jadi untuk di Fishbone ini, di USG, Bu. Metrik Maaf, ya maaf. USG.
Di USG ini saya lihat dari titik mendesaknya yang poin pertama, judul pertama itu poinnya 5 serta keseriusannya 5 dan perkembangan potensi perkembangannya itu 5. Makanya saya mengambil di isu yang pertama. Ini saya jabarkan kenapa saya mengambil isu pertama dan bagaimana penjabaran apa sih titik urgentnya, titik mendesaknya seperti itu, Ibu. Kalau untuk isu pertama saya jabarkan dulu ya, untuk urgensinya permasalahan PKF bersifat harian dan langsung berdampak pada ketertiban umum serta penggunaan trotoar, badan jalan dan lain-lain. Kondisi ini sering menimbulkan kemacetan. Keseriusannya dapat berpengaruh langsung kepada citra Satpol PP, terganggunya aktivitas ekonomi dan lalu lintas dan potensi gesekan. Untuk perkembangannya jumlah PKL cenderung bertambah karena sering pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di Kabupaten PPU. Jika tidak strategi penertiban dengan konsisten dan humanis, masalah ini akan semakin meluas seperti itu. Dan untuk alasan saya, isu ini memiliki target urgensi, keseriusan dan potensi perkembangan masalah paling tinggi karena berdampak langsung pada masyarakat luas dan merupakan salah satu tugas utama Satpol PP. Dan untuk ini untuk fishbone-nya Ibu, seperti yang saya kerjakan kemarin Ibu belum ada perubahan. Iya. Untuk metodenya saya masukkan juga SDM, sarana prasarana, regulasi kebijakan, lingkungan, serta sosial dan ekonominya, Bu. Dan untuk tujuan aktualisasi saya, tujuan umumnya terlaksananya penerapan nilai ASN berakhlak, di mana meningkatkan efektivitas pelaksanaan penertiban, menguatkan pendekatan persuasif dan edukatif, meningkatkan kualitas media sosialisasi tentang peraturan daerah, mengurangi potensi pelanggaran berulang oleh PKL, meningkatkan citra Satpol PP sebagai aparat penegak perda. Untuk manfaat aktualisasi bagi peserta, saya lampirkan meningkatkan pemahaman nilai ASN, mengembangkan kompetensi, meningkatkan kemampuan analisis, meningkatkan kepercayaan diri, dan melatih sikap profesional bagi instansi, meningkatkan efektivitas dan konsistensi, meningkatkan citra Satpol PP, mendukung terciptanya ketertiban umum, menjadi model praktek atau best praktik dalam penerapan nilai ASN berakhlak di lingkungan kerja, mendorong budaya kerja yang akuntabel. Untuk ruang lingkup aktualisasinya, lokasinya tentu saja di kantor Satpol PP dan juga wilayah menjadi titik penertiban. Fokus kegiatannya penerapan pendekatan persuasif dan edukatif, penyusunan dan pelaksanaan jadwal penertiban yang lebih terencana berkelanjutan, peningkatan efektivitas sosialisasi, ngumel sampai terbit surat penonaktifan. Jadi nggak bisa. penguatan koordinasi internal dalam pelaksanaan tugas, peningkatan kesadaran hukum akan PKL, evaluasi dan monitoring kegiatan penerimaan untuk mencegah pelanggaran berulang. Pihak yang terlibat, pihak yang terlibat adalah satuan, mentor, personil Satpol PP, juga pedagang kaki limanya tersebut. Untuk waktu ini 35 hari ya Bu, dengan jangka waktu dari 11 Maret sampai 8 Mei. Untuk bab 4 rencana kegiatan aktualisasi, gagasan kegiatan aktualisasi ini disusun berdasarkan isu yang relevan dengan tugas Satpol PP. Kegiatan ini dirancang untuk mendorong transformasi peran Satpol PP dan penertiban PKL. Metode yang saya gunakan adalah metode deskriptif kualitatif melalui analisis isu menggunakan metode USG, di mana berikut gagasan kegiatan yang ditawarkan adalah pemetaan dan identifikasi lokasi rawan PKL, sosialisasi dan edukasi kepada PKL, pelaksanaan penertiban terpadu, juga monitoring dan evaluasi berkala. Berikut juga saya lampirkan matriks kegiatannya. Untuk pemetaannya, tahapan kegiatan melakukan koordinasi dengan atasan dan anggota Satpol PP, observasi langsung ke titik rawan, pendataan dan jumlah jenis pelanggaran, dokumentasi dan penyusunan daftar laporan, outputnya data jumlah PKL, tentu saja juga petanya Ibu, dan laporan hasil identifikasi tersebut. Untuk core value-nya saya masukkan lengkap dari berorientasi, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan untuk kegiatan yang kedua, sosialisasi dan edukasi kepada PKL. Jadi saya melakukan penyusunan materi sosialisasi, apa yang akan disosialisasikan, pembuatan desain grafis atau flyer grafis. Jadi saya itu akan membuat titik kayak seperti
yang bagaimana penjualan PKL tersebut di tempat yang benar dan tidak benar seperti itu, Bu. Dan validasi dan koordinasi dengan pimpinan admin media sosial karena saya akan mengupload di media sosial Satpol sendiri, pelaksanaan dialog dan edukasi kepada PKL, penyampaian himbauan secara persuasif. Untuk outputnya notulen dan daftar hadir sosialisasi, desain grafis atau player digital, dokumentasi atau foto kegiatan tersebut, Ibu. Nah, ini untuk core value-nya juga lengkap saya masukkan. Untuk tahapan kegiatannya juga saya tambahkan publikasi digital dengan mengunggah desain grafis, dokumentasi kegiatan. Untuk kegiatan ketiganya, pelaksanaan penertibannya, koordinasi dengan instansi terkait, RT, kecamatan, kelurahan, apel persiapan, serta pelaksanaan penertiban secara humanis dan tegas, pembuatan berita acara dan dokumentasi. Untuk outputnya, berita acara penertiban, dokumentasi kegiatan, serta tertibnya lokasi dari PKL yang berjualan di tempat terlarang. Untuk kegiatan yang keempat itu adalah monitoring dan evaluasi secara berkala yang akan dilakukan setelah penertiban yang kami lakukan. Tentu saja patroli rutin pasca penertiban, evaluasi efektivitas kegiatan, penyusunan laporan hasil monitoring, rekomendasi tindak lanjut. Untuk outputnya laporan monitoring, rekomendasi perbaikan, penurunan pelanggaran berulang. Berikut juga saya lampirkan core value-nya. Dan ini untuk rancangan kegiatan saya untuk tabel pelaksanaannya dari 11 Maret sampai 8 Mei, Bu, yang akan kami masukkan, yaitu 35 hari kerja. Dan untuk daftar pustakanya sudah saya masukkan. Berikut juga lampirannya, Bu. Untuk lampiran bimbingan mentor belum saya masukkan, Bu. Iya, Mohon izin, Ibu. Terima kasih, Ibu. Mungkin ada saran dan iya. arahannya. Oke, baik, terima kasih Mbak Pita yang sudah menyampaikan rancangannya. Mbak Pita, kalau saya ngelihat apa itu kegiatan ini, kayaknya kita tungkar ya antara kegiatan 3 sama kegiatan yang sosialisasi. Kayaknya pelaksanaan penertiban terdahulu, baru setelah itu, kan ini kan eh setelah mereka apa ya maksudnya bukan ketangkep sih apa ya eh, setelah ditertibkan kan baru diberikan kayak sosialisasi gitu gitu kan biasanya ya dan edukasi gitu ya. eh Biasanya sih, Bu, kayak peringatan pertama gitu, nah, Bu. Nggak langsung ditertibkan gitu. Oh gitu. Iya. Tapi kalau mau di ini bisa sih, Bu. Mm-mm. Cuman kenapa saya masukkan kedua? Karena kan ini di sini saya memberi himbauan pertama seperti itu. Oh Kayak gitu. itu. Oke, Iya, siap-siap. karena kan di sini saya akan memasang Mm-mm. player nih. Jadi kan Mm-mm. dari sosialisasi dan edukasi saya nanti saya mengupload edukasi di link Oke. di Instagram. Setelah itu, nah saya ketika ada pelanggar yang masih berjualan, pasti kan masih tuh, Bu. Nah, nanti kami mulai Iya. tertibkan. Setelah itu saya melakukan Mm-mm. evaluasi monitoring seperti itu, Bu. Oke, oke deh. Tapi jika sarannya Ibu mau ditukar, boleh. Nggak apa-apa sih kan tadi juga Mbak bilang nggak takutnya nanti kalau misalnya pengujinya pada apa nanya aja kok bisa ya kegiatan sosialisasi duluan baru diadakan penertiban gitu nanti pas ditertibkan mungkin nggak ada orang yang jualan lagi sudah di situ gitu ya. Eh, Biasanya gini, Bu, Heeh. untuk di PPU sendiri itu biasanya Heeh. PKL itu em, terjadi berulang gitu, Bu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau Iya, misalnya saya tukar boleh juga, Bu. iya, Tapi iya, kalau iya. misalnya seandainya, Bu, saat seminar saya menjawab seperti ini, apakah relevan nggak ya Boleh menurut? aja. Heeh. Yang penting kan gini intinya kita tuh bisa memberikan apa penguatan terhadap apa yang udah kita buat gitu Pak. Maksudnya lebih ditegaskan lagi. Saya pun tadinya kan kalau berpikir secara ini kan ini terbalik, tapi setelah Mbak menyampaikan masukan, tadi kan ada tahap kayak misalnya peringatan dulu apa segala macem gitu kan ya. Nah, oke lah, it's okay, saya bisa 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 menerima gitu. Cuma memang nanti pada saat penertibannya itu ya mungkin eh, jangan sampai bocor gitu ya ke calon pedagang kaki limanya gitu karena nanti malah
maksudnya mungkin mereka sudah mempersiapkan ini ya, mempersiapkan diri gitu ya, untuk nggak jualan dulu pada saat pelaksanaan penertiban seperti itu. Siap, Bu. Biasanya silent sih, Bu. Iya, Soalnya kan area yang saya targetin ini memang sering banget, sudah bertahun-tahun itu terjadi berulang gitu loh, Bu. Kayak itu sudah berapa kali sih ditertibkan seperti itu. tapi selama ini tuh ada kayak punishmentnya gitu kan Mbak? Gini, dulu itu pernah dibawa gitu, Bu, kayak barang mereka gitu kan harus dijual Oh, mereka ke kantor. oh, Nanti mereka oh, membuat surat pernyataan seperti itu. ya, Sampai oh, di situ membuat surat pernyataan, kemudian mereka kembali lagi. Cuman yang menjadi susah itu Bu karena pemetaannya mungkin mereka ngerasa karena itu kan lokasi strategis dan mereka mencantumkan bahwa mereka itu karena kebutuhan ekonomi seperti itu. Nah, mungkin karena kurangnya pemahaman mereka karena mengenai penertiban ini dan kurangnya juga pendekatan persuasif dan edukatif dari Satpol PP, makanya terjadi penertib apa penjualan pelanggaran itu berulang gitu Bu. ya, oke, oke, siap, siap, siap. Oke Ini Mbak, Bu, ya Mbak. eh, Mm-mm. satu lagi mau tanya, kalau Iya. misalnya ini saya bikin pemetaannya Bu, ini Mm-mm. biasanya itu minimal berapa lokasi ya Bu, kira-kira Bu? Ya paling tidak yang pertama kan lokasinya yang maksudnya yang rame, yang rawan sama pedagang kaki lima itu, sama mungkin satu lagi lokasi yang mungkin selain di situ ada yang lain ya, mungkin dua lah maksimal gitu Mbak. Siap Bu, Uh-uh. Untuk tahap ini ya, untuk tahap aktualisasi yang Mbak kerjakan ini. siap. Ya. Eh, siap Bu, mungkin ada saran lagi Bu. Ini udah masuk semua sih nilai kehalaknya ya. Waktunya masuk. Oke, oke. Udah sih Mbak, kayaknya cukup ini. Siap Bu, terima Ya, kasih Bu, mohon yuk izin. sama-sama. Oke. Cuman, bentar ya. Iya, teman-teman yang lain sudah saya lihat sudah ada semua ya, ininya di Google Drive ya. Nanti akan coba saya review dulu ininya ya. Aduh, tadi di mana ya? Saya harus buka Google Drive dulu ya. Ya ada semua kayaknya. Bentar ya. Asra angkatan 7 ya. Oke, ada semua di sana. Ya nanti mungkin yang sisanya akan saya review ya nanti kalau memang ada ini nanti saya infokan di Japri atau juga bisa bisa di grup ya. Kalau ada masukan-masukan dari saya. Kita nanti mungkin masih ada ya buat ketemuan. Kita tanggal 10 ya seminarnya ya. Insya Allah nanti hari apa lagi ya? Hari Senin itu saya akan ngajar agenda. Oh, nanti bisa hari Senin kali ya. Terlalu mepet ya teman-teman ya? Senin ya? Kalau misalnya di luar jam ini bisa nggak ya? Kayak misalnya hari Sabtu gitu. Aduh, jadi nggak enak saya. Soalnya besok Jumat saya seminar ini. Seminar Pacar Angkatan 6 hari Selasa. Nanti saya ini aja dulu ya. Saya review via WhatsApp ya. Nanti saya infokan ya. Mudah-mudahan nanti besok hari eh oh ya Sabtu aja sudah kayaknya nih kalau mepet-mepetnya sudah sebentar ya.
Sambil saya cek-cek. Oke. Nah, nanti teman-teman yang sudah nanti sambil disiapin juga untuk PPT-nya ya. Presentasi nanti hari Selasa ya teman-teman ya. Sambil dibuat-buat juga. Oke teman-teman, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya pertemuan kita. Izin, Iya, iya, ya, siap. Bu, untuk PPT-nya itu ada contoh titik poin buat presentasi kami nggak, Bu? Kira-kira. Oke, untuk PPT itu sebenarnya kan PPT itu kan memindahkan laporan tapi dalam bentuk PowerPoint. Nah, jadi memang ya kayak organisasi teman-teman masukin, review agenda teman-teman masukin, tapi poin-poinnya aja. Jadi nggak usah semua dimasukin. Nah, kemudian setelah itu nanti tiga isu, tiga isu yang diangkat. Nah, kemudian isu terpilih. Nah, baru nanti penjelasannya yang apa yang lengkap dengan tahapan kegiatannya. Seperti itu sih. Ini kalau untuk kantor PPT-nya. Siap, Ibu. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Ya, nggak usah banyak lah. Paling maksimal itu berapa ya? 10 itu 10 12 lah. Tapi gini lagi teman-teman kan ini kan waktunya 45 menit ya. Jadi itu harus sesuai semua teman-teman kalau menurut versinya keuangan karena hasil temuan kemarin seperti itu. Jadi ketika 45 menit awal masuk apa akhir masuk itu di screenshot setiap orang 45 menit. Jadi besok untuk penyampaian PowerPoint-nya itu maksimal mungkin bisa sekitar 12 menitan ya teman-teman maksimalnya. Jadi nanti teman-teman tinggal rancang aja gitu ya. Maksudnya kira-kira ini udah cukup atau lebih atau gimana gitu ya. Kira-kira simulasi sendiri nanti di depan depan kaca ya teman-teman ya. Seperti itu. Terus nanti mentor kan diminta untuk menanggapi ya. Tapi kan nggak lama mentor itu paling lama tuh udah 2 menit itu paling lama dah. Nah nanti setelah itu baru proses tanya jawab dengan pengujinya ya teman-teman. Seperti itu. Nah proses tanya jawab tuh ya biasanya sebenarnya sih kalau maksudnya rancangan itu udah bagus, sudah sesuai ini tuh malah penguji udah jarang dia nggak terlalu banyak lagi yang ditanyakan. Cuma masalahnya harus killing time ini yang membutuhkan waktu ini yang agak-agak bingung gitu ya karena memang harus 45 menit gitu ya sesuai dengan durasinya gitu ya. Kasihan kalau kurang dari itu nanti mentornya nggak dapat honor karena kurang dari waktu yang sudah ditentukan. Ini betul-betul harus berintegritas ya teman-teman ya. Mungkin seperti itu ya. Oke Mas Raffi, silakan Mas Raffi. Bu, mohon izin bertanya Iya. untuk di hari Selasa itu berarti Mhm. kita semua hadir di Zoom satu satu room gitu kan, Bu? Oh enggak, nanti gantian. Kan nanti teman-teman akan diinfokan sama PIC itu jadwalnya. Misalnya Mas Raffi jam 8 sampai 8.45. Kemudian dilanjutkan yang penampil presenter kedua misalnya Mbak Fitri. Nah, Mbak Fitri 8.45 sampai dengan 9.30 misalnya seperti itu. Nah, itu ada urutan-urutannya. Jadi nanti teman-teman mungkin 5 menit sebelum eh, presentasi dimulai, kan harus sudah masuk di Zoom ya bersama mentornya. Jadi jangan lupa mentornya diingatkan, diberi juga linknya. Jadi 5 menit sebelum yang presenter sebelumnya selesai, udah bisa bergabung di Zoom. Nanti biasanya saya akan pantau di main room. Nanti yang sudah ada penampil berikutnya dan mentornya biasanya akan saya tarik seperti itu. Gitu sih teknisnya. Nah, Baik, terima kasih banyak Ibu. yuk sama-sama.
Ada lagi yang mau bertanya? Ya makanya itu juga satu lagi satu. Gitu lah. Kalau ada yang lebih murah dan lebih mudah, kenapa harus satu lagi? Oke, kalau memang Dan laku lagi. tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sebentar ya, tadi screenshot saya ya, nyari screenshotan. Ini pembimbingan ya, Bentar ya. Nanti kalian sudah hilang semua, baru ini saya belum ada. Angkatan 7 ya, pembimbingan, pembimbingan ketiga ya. Kita sampai. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Semangat terus, sukses ya kita semua dalam menjalani proses ini dan tanpa hambatan yang berarti ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama izin ya, saya leave meeting. Ya Bu, terima kasih.